Logika dan Algoritma by Maida Indrayani, Eskom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya dalam materi pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada siswa-siswa saya. Kompetensi dasar logika dan algoritma pada pertemuan kali ini adalah di 3.1, yakni menerapkan logika dan algoritma komputer. Di 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah command. Materi pembelajarannya yang pertama, merumuskan definisi logika dan algoritma, kemudian menguraikan manfaat mempelajari logika, merumuskan fungsi logika, dan merumuskan masalah tentang konsep logika dan algoritma menggunakan flowchart. Kemudian, mengumpulkan data tentang fungsi dan fitur perangkat lunak animasi 3D, mengolah data tentang skenario algoritma permainan sesuai idenya dalam bentuk flowchart. Dan yang terakhir, mengomunikasikan tentang algoritma permainan dengan cara penggunaan aplikasi animasi 3D yang dibuatnya. Pada slide ini, kita akan mengenal pengertian logika. Ya, pengertian logika adalah pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, kurang lebihnya pada tahun 384 atau 322 sebelum Masehi. Kemudian logika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, atau kalau bahasa Latinnya logika scientii, atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Lalu apa saja manfaat mempelajari logika? Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikiran benar, kemudian menggunakan azas-azas sistematis, kemudian membuat daya pikir juga menjadi lebih tajam dan menjadikan pola pikir itu lebih berkembang, lalu membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, efektif dalam berkomunikasi, kemudian meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan dalam bernalar. Logika sendiri memiliki fungsi pastinya. Ya, salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik sebuah kesimpulan. Dan kita dapat menggunakan alat ini sebagai penalaran yang berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Dan penalaran itu sendiri disimpulkan dan dibedakan menjadi dua jenis, yakni penalaran dedukatif dan penalaran indukatif. Lalu, apa yang dimaksud dengan dedukatif atau penalaran dedukatif? Nah, penalaran dedukatif itu dapat disimpulkan dengan sebuah pernyataan benar dan pernyataan itu dikelompokkan dalam pernyataan umum juga pernyataan yang khusus. Contohnya, untuk pernyataan umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Ingat, itu untuk pernyataan umum. Untuk pernyataan khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kalau umum, dia semua, berarti bisa untuk orang banyak. Tidak diketahui itu siapapun. Tapi dia termasuk warga SMK. Sementara kalau khusus, dia hanya untuk Sandi. Jadi Sandi itu sudah masuk ke siswa SMK-nya. Jadi di dalam siswa SMK itu ada si Sandi. Dia termasuk khusus kata Sandi atau personalnya. Lalu pernyataan induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar
yang khusus ke umum. Contohnya, pernyataan khususnya adalah Depi rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian, sampel yang lain ya, di bawah ada si Yuda, ada si Tika. Dengan kosakata yang sama untuk khusus ya, penalaran khusus. Nah, kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, di slide sebelumnya kita sudah bahas mengenai logika. Sekarang kita bahas tentang pengertian algoritma. Nah, algoritma adalah urutan-urutan langkah dari kata logis yang tadi, kemudian untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Logis dalam hal ini dapat menghasilkan nilai benar ataupun nilai salah. Masalah dapat berupa apa saja. Dengan catatan untuk setiap masalah ada syarat kondisi awal yang harus dipenuhi sebelum menjalankan algoritma. Saya tarik dari garis besarnya definisi logika yang tadi adalah penalaran atau bentuk pemikiran, kemudian ilmu yang diberikan, prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Kemudian untuk definisi algoritmanya sendiri adalah langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Ingat, langkah-langkah yang diperlukan. Kemudian di definisi algoritma sendiri ada suatu prosedur yang merupakan urutan-urutan langkah yang berintegrasi atau saling berkesinambungan. Kemudian suatu metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau Webmaster Dictionary kemudian berdefinisi. Untuk menyatakan suatu algoritma ada dua cara. Yang pertama dengan bahasa semu atau passcode, yang kedua dengan diagram alur atau flowchart. Kita bahas dulu dengan bahasa semu atau passcode-nya. Kita langsung masuk ke contohnya untuk passcode atau bahasa semu. Yang pertama ini contoh algoritma membuat teh manis. Berarti langkah-langkah membuat teh manis. Ini logika ya, mainkan logikanya. Pertama pasti start, kemudian sediakan gelas, tuangkan air panas, berilah gula, diaduk sampai rata, masukkan teh celup sampai larut, kemudian siap disajikan. Nah, di sini logika kan? Memang benar ini cara membuat teh manis, ini sudah masuk logika dan ini diterima dari bahasa algoritmanya. Masih di contoh passcode yang kedua, kita menghitung luas segitiga, algoritma menghitung luas segitiga atau langkah-langkah menghitung luas segitiga. Start, baca data alas dan tinggi, luas adalah alas kali tinggi, kemudian tampilkan luasnya dan stop. Dari penjelasan slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwasannya tentang algoritma ini, pertama algoritma itu harus benar ataupun real. Kedua, algoritma itu harus berhenti, ada titik pemberhentiannya. Dan setelah berhenti, algoritma harus memberikan hasil yang benar, yang bisa diterima dengan akal dan juga pikiran. Ya, harus jelas, harus real. Oke, tadi adalah contoh algoritma dengan bahasa semu atau passcode. Sekarang kita mulai masuk algoritma dengan diagram alur atau flowchart. Flowchart sendiri atau bagan alir adalah skema atau bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu.
Dan berikut ini merupakan pedoman dalam membuat sebuah flowchart. Pertama, bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri dari suatu halaman. Jangan kamu membuat flowchart itu dari bawah ke atas. Ingat ya, dari atas ke bawah. Turun terus ke bawah. Kemudian kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Ya atau tidak, mau atau tidak, naik atau turun, masuk atau keluar. Harus jelas. Kemudian harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan diakhiri. Contohnya bangun dan diakhiri dengan tidur kembali. Manusia kan bangun pagi, malam tidur lagi. Berarti kegiatan awal dimulai itu ya bangun tidur, dan berakhirnya tidur kembali di malam hari. Jadi jelas ya, harus ditunjukkan kegiatan itu dimulai dari mana. Dari awalnya, kemudian harus ditunjukkan juga akhirnya. Lalu masing-masing kegiatan di dalam diagram alir sebaiknya digunakan satu kata yang mewakili satu pekerjaan. Kemudian masing-masing kegiatan dalam flowchart harus disusun secara berurutan. Ingat ya, ini nanti kamu harus pahami juga konsep dari flowchartnya, karena flowchart ini nanti dibahasakan dengan lambang. Next slide. Nah, ini dia simbol yang digunakan dalam flowchart atau lambang-lambang yang digunakan dalam flowchart. Kamu bisa perhatikan di situ ada beberapa simbol yang saya berikan ya. Ada simbol untuk menunjukkan awal dan akhir suatu algoritma yang saya bilang tadi. Pertama, kalau kamu mau bikin bangun tidur dan nanti akhirnya gitu mau tidur kembali, itu ada lambangnya awal dan akhir. Jadi ingat ya, kalau kamu bikin flowchart, simbol terminator namanya. Nah, ini simbol ini digunakan untuk pertama dan terakhirnya. Jangan pernah lupa. Kemudian ada simbol data yang digunakan untuk mewakili data input ataupun output. Dia menyatakan operasi pemasukan data dan mencetakkan hasilnya. Ada juga namanya simbol proses, digunakan untuk mewakili suatu proses. Dia sedang berjalan, dia akan berjalan, atau dia memang disitulah titik untuk seperti dia akan kemana, ke kanan atau ke kirinya. Dia prosesnya di situ. Kemudian ada decision, ya, digunakan untuk pemilihan penyeleksian kondisi di dalam suatu program. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk diseleksi. Kamu mau jalan kanan atau jalan kiri, itu nanti titiknya dari sini, dari decision. Kemudian digunakan untuk memberikan nilai dan nilai awal dan nilai akhir ya. Ada prevision namanya. Kemudian ada beberapa simbol-simbol lagi juga yang bisa kamu perhatikan di situ. Ya. Ada juga simbol konektor menunjukkan sambungan dari flowchart yang terputus di halaman yang sama atau halaman berikutnya. Ada juga arrow. Arrow ini juga digunakan wajib di setiap jalan teks strukturnya flowchart. Ya, jadi mau ke bawah, mau ke samping, tetap gunakan arrow. Oke, ini ada satu sampel tentang flowchartnya untuk menghitung luas segitiga. Nah, ingat menghitung luas segitiga yang tadi di slide sebelumnya, kan tadi ada saya jelaskan. Di situ kan pasti ada kata mulai untuk menghitung. Ya, kita pakai yang terminator, wajib. Terminator ini wajib sekali. Kemudian ada input alas kali tinggi ya. Nah, itu kan bisa pakai data ya. Berarti ini untuk menyatakan operasi pemasukan data dan pencetakan hasil nantinya. Kemudian prosesnya.
luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, itu termasuk proses. Pakai simbol proses. Balik lagi ke yang data dihasilkan. Itu pakai yang namanya simbol data. Dan selesailah data tadi dihasilkan, masuklah ke output luasnya. Baru selesai. Setelah menghitung kita harus akhiri dengan terminator selesai. Oke. Di next slide ada flowchart untuk menghitung luas persegi panjang, hampir sama. Hampir sama dengan slide sebelumnya. Dan di slide ini ada flowchart untuk menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap. Bisa juga nanti kamu bikin perempuan atau laki-laki. Ya, tua atau muda, itu bisa. Nah, itu untuk menyatakan suatu bilangan itu ada dua ya, ada dua hal. Nanti bisa dipilih gitu. Maksudnya di sini. Nah, coba perhatikan dari tadi ya, tanpa saya bilang row itu tetap berjalan. Row itu tanda panah ya. Dia bisa ke bawah terus, juga bisa ke samping. Perhatikan, ada dimulai. Kamu mulai berpikir. Kemudian kamu input dulu. Ini ada data nih, harus diinput. Tapi endingnya nanti seperti apa ya kita lihat gitu. Karena akan ada dua output yang nantinya keluar. Ketika di decisionnya ya, itu nanti akan dipilih. Nah, kamu masukin dulu untuk perhitungannya ya, bilangan moodnya. Kemudian akhirnya hasilnya nanti ada dua, antara ganjil atau genap. Apakah ini perempuan atau laki-laki? Apakah ini tua atau muda? Biasa seperti itu. Ada dua hasil yang nantinya akan keluar. Oke. Sekian materi kita hari ini. Saya berharap kamu belajar lebih banyak lagi, terutama masalah simbol-simbol yang ada di flowchart untuk algoritmanya. Kemudian sebenarnya masih ada lagi materi tentang algoritma ini yang harus dipelajari, tapi saya rasa cukup dulu sampai di sini. Next time kita ketemu lagi. Untuk kamu yang mau bertanya tentang materinya, boleh kamu langsung hubungin ke WA saya. Akhir kata, see you next time. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada di slide ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.